Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam putri Cempa, perempuan yang cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Sahabat putri Cempa, apakah hari ini kita bahagia? Harus dong. Manusia hidup itu wajib bahagia. Jadi bahagia itu hukumnya wajib. Apakah semua orang bisa merasakan bahagia? Harus. Wajib bisa bahagia. Kalau ada yang tidak bahagia, berarti dia tidak manusia ya. Ya rugi dong jadi manusia, kenapa hidup nggak bahagia? Hidup ini kan anugerah. Kalau kita merasa bahwa hidup kita nggak bahagia, berarti ada sebuah kesalahan yang kita lakukan ketika kita merasa tidak bahagia. Apa itu kesalahan yang utama? Ya karena tidak bersyukur, makanya nggak bahagia. Tetapi kalau kita mampu menciptakan kehidupan yang bahagia, pasti kita merasa bahwa hidup ini benar-benar nikmat, anugerah dari Tuhan. Allah memberikan kita kehidupan tanpa kita minta. Siapa yang pernah membayangkan tiba-tiba dilahirkan di dunia dan bisa hidup di dunia sampai sekarang ini? Kan nggak ada toh, nggak ada yang dulu di alam roh misalnya, ya Allah hidupkan aku jadi manusia, kan nggak ada. Tetapi kita diberi kesempatan Allah menjadi manusia, merasakan indahnya dunia, merasakan hingar-bingarnya kehidupan, sehingga kita harus dan wajib hukumnya untuk bahagia. Apakah ada orang yang merasa hidupnya tidak bahagia? Ada. Kenapa? Ya karena dia tidak bisa menciptakan bahagia. Kenapa dia tidak bisa menciptakan bahagia? Karena dia tidak bisa menguasai dunia. Apakah bisa dunia dikuasai? Bisa dong, mau terima dunia kok. Kenapa nggak bisa? Dunia ini bisa kita kuasai, mau terima dunia. Dunia ini kan semuanya fana, semuanya sementara, semuanya hanya tipuan. Dunia ini tidak ubahnya adalah permainan dan sendaguro belaka, kan begitu. Ya mau nggak bermain di dunia, bermain yang sportif, bercanda, bersendaguro dengan ceria, dengan ketulusan, keikhlasan hati, sehingga tidak menyakiti orang lain. Kita tertawa gembira, bercanda, bersendaguro, tetapi tidak menyakiti orang lain. Kalau kemudian tanpa sadar kita menyakiti, ya minta maaf. Kalau beliaunya belum bisa memberi maaf, minta maaf lagi, kan begitu. Kalau sudah minta maaf sampai 10 kali, 100 kali belum dapat maaf, misalnya minta Allah untuk membukakan hati orang itu supaya mampu memberikan maaf. Kita semua ini sandarkan saja semuanya kepada Gusti Allah, maka hidup kita akan bahagia. Untuk itu, sahabat putri Cempa yang hari ini merasa bahwa hidupnya belum bahagia, tak ingatkan, bahagia itu wajib. Wajib hukumnya. Kita manusia ini hidup dengan bahagia. Nah, bahagia versi orang itu tidak sama. Ada orang yang merasakan bahagia pada saat nanti malam mau diapelin sama pacarnya. Kebetulan ini kan malam minggu toh, ini kebetulan pas syutingnya ini hari Sabtu. Jadi, wah nanti malam aku diapelin sama pacarku, dia sudah bahagia. Tapi ada yang sama-sama punya pacar tapi baru bertengkar, sehingga nggak apel dan nggak bahagia, kan begitu. Sehingga versi bahagia masing-masing orang itu tidak sama. Tetapi yang paling hakiki, apa sih sumber kebahagiaan itu adalah dari pengelolaan hati. Itu paling hakiki. Ketika kita bisa mengelola hati kita, maka akan selalu timbul bahagia di dalam hati. Bagaimana cara mengelola hati? Ya kita menasehati hati. Loh, bagaimana cara menasehati? Kita berkomunikasi dan berbicara dengan hati. Artinya apa? Pada saat kita diterpa masalah, persoalan hidup, kita nggak usah menyalahkan orang lain. Oke, kita mengevaluasi hati kita. Nah, mumpung di bulan suci Ramadan ini, mari kita ciptakan bahagia kita bisa makan bersama keluarga, kita bisa sholat jamaah bersama keluarga, kita bisa masak bareng-bareng bersama keluarga, ada momen buka puasa, ada momen sholat tarawih bersama, nanti Idul Fitri ada momen halal bihalal, silaturahim di keluarga besar. Ini bahagia. Ketika kita sudah bisa mengelola hati, menasehati hati,
kita tahu bahwa mohon maaf dunia ini bisa kita kendalikan sesuai dengan kemauan hati kita. Masa sih? Iya, jawabannya iya. Contoh-contoh kecil. Kita ini punya minuman, nggak usah tak sebut mereknya ya. Kita minum minuman air putih ini. Air putih ini akan menjadi sesuatu yang berharga apabila hati kita menerimanya dengan kondisi yang berbeda-beda. Contoh, ketika kita melihat air putih ini, kita minum pada saat kita benar-benar dahaga, pada saat kita buka puasa, air putih ini akan lebih berharga daripada Coca-Cola misalnya, kita sebut merek, atau Sprite misalnya, karena kita tahu masa buka puasa kita akan minum Coca-Cola dulu atau Sprite dulu, kan nggak mungkin. Yang kita butuhkan walaupun sekedar minum ya air putih dulu, kan begitu. Untuk itu bahagia tuh versi orang beda-beda. Kita kendalikan dunia manakala kita bisa mengelola hati, memotivasi hati, menasehati hati, sehingga semua terkendali dari hati kita. Kita ada masalah, biasalah, yang lebih susah dari saya banyak kok. Ya Allah Gusti, aku punya hutang miliaran. Aduh, konglomerat, pemimpin partai hutangnya triliunan. Aduh, aku bagaimana ya? Besok aku nggak punya uang buat belanja. Tenang, besok kan puasa, pagi-pagi nggak butuh sarapan, nggak usah belanja dong. Nanti nunggu rezeki dari Allah jam 9 atau jam 10 pagi untuk masak, untuk buka puasa. Enak aja, disikapi aja yang biasa. Bagaimana ya nanti kalau lebaran aku nggak punya duit untuk belanja baju baru? Masih lama kok, nggak ada, masih ada baju yang lain. Nanti malah kalau kita beli baju setelah Ramadan, setelah lebaran, malah modelnya lebih bagus dan harganya lebih murah daripada di Premo. Di Premo kita beli baju kalau mau lebaran kan di Premo, bajunya jelek-jelek, kualitasnya jelek-jelek, tetapi harganya mahal karena semua orang butuh. Ya sudah, nanti aku beli setelah lebaran aja lah, malah lebih bagus dan lebih murah kok. Enak aja menyikapi. Misalnya kita punya masalah terhadap suami kita atau istri kita, nggak apa-apalah, memang rumah tangga ya begitu itu. Yang penting kita berusaha untuk ya salah minta maaf. Kalau sudah minta maaf nggak dimaafin ya nggak apa-apa. Kalau misalnya kita tidak salah, tidak dimaafkan, kemudian dicerai, ya sudah, nyari suami atau istri lagi. Gampang kok. Apa sih yang menjadi susah? Kita nggak ada. Allah itu sudah memberikan jatah, wadah, dan wayah. Wayah itu momen. Jadi jatahnya kita apa, wadahnya besar kecilnya bagaimana, momen atau wayahnya kapan, itu Allah sudah lebih tahu yang pas untuk kita. Jadi mari kita membahagiakan diri kita dengan cara mengelola hati, menasehati hati, memotivasi hati, sehingga dunia dalam kendali. Kita bisa mengendalikan dunia. Nggak usah buru-buru kalau melakukan sesuatu, nggak usah marah-marah kalau kecewa terhadap sesuatu, nggak usah menyalah-nyalahkan orang kalau kemudian kita alpa atau lupa, nggak usah kita menceritakan aib orang lain kalau kita tahu bahwa itu sebuah aib, karena kita membuka aib orang lain berarti membuka aib diri kita sendiri, itu pasti. Nggak usah memaksakan diri kalau kita tidak mampu. Apalagi di bulan suci Ramadan ini kita mestinya mengukur diri kita dalam hal semuanya lah. Nggak usah memaksa diri untuk berbuat kalau memang kondisi tidak memungkinkan. Kita sakit, kenapa kita harus keluar rumah sakit? Ya istirahat. Nggak usah, aku nggak enak kok, ngapain nggak enak sama orang lain kalau kondisi kita sakit. Sudahlah, kendalikan dunia, pasti kita akan bahagia. Jangan dunia yang mengendalikan kita, tapi kita yang harus bisa mengendalikan semua kondisi, situasi, dan suasana. Pasti kita akan bahagia, karena wajib hukumnya manusia hidup di dunia itu bahagia, mati pun harus bahagia. Salam Putri Cempa, salam sejahtera, salam bahagia. Cerdaslah, cantiklah, mandirilah, proaktif dan agamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.